Maju terus pantang mundur, di bawah langit senja mimpi-mimpi menjuat luhur. Kami pasukan Garuda. Laga perdana Timnas Indonesia sukses diawali dengan cukup positif. Tentu saja hasil 1-1 dari Arab Saudi membuat kepercayaan diri pemain Indonesia meningkat. Dan itu sejatinya bagus untuk modal melawan Australia di GBK. Nah, di laga versus Arab, semua publik khawatir nih apakah para penyerang Timnas bisa sabar dan tahan dalam meladeni salah satu bek Arab yang terkenal provokatif, Ali Al-Bulaihi. Namun, tanpa diduga, para penyerang Indonesia seperti nggak ambil pusing. Yang mana dalam hal ini adalah Wahaji Ragnar. Sebab tampak jelas kalau ia adalah pemain yang paling sering duel 1 lawan 1 dengan bek Al-Hilal tersebut. Bahkan Al-Bulaihi pun seolah nggak nyangka kalau ternyata Wahaji mode gundul ini orangnya keras juga. Sebab alih-alih jiper, Wahaji justru sukses bikin lini belakang Arab kelabakan yang mana salah satunya adalah ia sendiri harus terkapar. Sebuah hal yang bahkan penonton pun gak expect, di mana Al-Bulaihi seperti kena mental di laga tersebut. Ibarat gak kayak biasanya, yang mana ia sering banget bertingkah gak jelas dan suka memprovokasi lawan. Gemuruh dalam dada, cita-cita membara, terjalani jalan tak pernah henti berlari. Garuda di dadaku kini dan di abadi. Garuda terbang tinggi, menembus langit biru. Harapan tak terhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke. Untuk saat ini boleh dibilang publik tanah air wajib bangga karena timnas secara level beneran naik kelas. Yap, jika dulu kita hanya berharap untuk gak dibantai ketika lawan tim kuat Asia, sekarang mentalitas seperti itu sama sekali udah dihilangkan. Bahkan ketika sebelumnya, kita ini selalu jiper dan pesimis ketika cuma melawan Vietnam ataupun Thailand, tapi sekarang bahkan melawan Arab Saudi di laga away kita bisa seoptimis itu. Tentu saja hal ini dilandasi pada perkembangan timnas Indonesia itu sendiri, yang mana Coach Shin pelan-pelan sukses menjadikan tim ini menjadi sebuah tim yang sangat solid baik di dalam maupun di luar lapangan. Alhasil secara kesatuan tim ini benar-benar utuh. Garuda terbang tinggi, menembus langit biru. Harapan tak terhenti. Yap, di laga versus Arab Saudi, tentu nggak ada yang ngira kalau Indonesia bakal bisa mencuri poin di sana. Bahkan gokilnya unggul lebih dulu. Sesuatu yang beneran langka terjadi selama ini, tak kalah secara game plan dan mental, para punggawa Garuda mampu mengatasi itu dengan baik. Hanya karena persoalan fisik aja sih di laga itu. Ya maklum, suhu di sana walaupun malam, ya sekitar mencapai nyaris 40 derajat Celcius. Kan gila, namun hebatnya, sampai peluit panjang dibunyikan, para pemain timnas beneran fight sampai akhir. Gak ada tuh istilah lemes, loyo, ataupun males-malesan. Pokoknya selama kaki masih bisa berdiri dan berlari, ya udah fight. Gak percaya? Lihat aja tuh Rafael Streit, yang sejak pertengahan babak kedua beneran abis ini pemain. Mukanya udah kelihatan banget menderita. Di satu sisi ia harus rajin buka ruang, mana gitu sering jadi sasaran bek lawan, plus suruh lari terus. Alhasil ketika timnas dapat momen serangan balik, bolanya sering hilang di Rafa, karena ya murni ini pemain udah engap. Tapi nggak apa-apa, mungkin Coach Shin punya rencana lain mengapa Rafa terus dipaksa walaupun kelihatan abis. Terjalani jalan tak pernah henti berlari. Garuda di dadaku kini dan di abadi. Garuda terbang tinggi, menembus langit biru. Harapan tak terhenti, walau badai membiru. Nah, selain tadi, yang jadi sorotan sekaligus kekhawatiran publik tentu saja soal keberadaan Ali Al-Bulaihi. Dimana semua tahu kan kalau bek yang satu ini tengilnya bukan main, yang mana ia sering banget melakukan provokasi, dan pemain seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, hingga Son pernah menjadi sasarannya. Akan tetapi sekali lagi mental Garuda nggak cemen. Malah yang ada di laga ini, Al-Bulaihi beneran nggak banyak tingkah, sumpah. Mainnya pun juga sering melakukan kesalahan terutama di babak pertama. Dan sesuai prediksi, kalau ini back bakal menjadi lawan bagi Ragnar Oratmangun, yang mana beberapa kali keduanya terlihat duel 1 lawan 1. Akan tetapi, mau diintimidasi seperti apapun, Wahaji ini ternyata sangar juga. Dimana sekali hantam, tepar juga tuh Al-Bulaihi. Dan setelah kejadian itu, Al-Bulaihi seperti mengakui kalau Ragnar ini ternyata lebih keras dari yang ia pikirkan. Sehingga setelah itu, Al-Bulaihi mainnya lebih soft dan gak banyak terlibat duel di babak kedua. Harapan tak terhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu. Kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Di sisi lain usai laga, Roberto Mancini malah curhat kepada media perihal hasil imbang yang didapat.
Yang mana Mancini menjelaskan kalau laga ini ternyata berjalan lebih sulit dari perkiraan, lantaran timnas Indonesia banyak diisi pemain yang berkarir di Eropa. Pertandingan pembuka selalu sulit. Kami juga menghadapi tim yang memiliki pemain-pemain bagus yang bermain secara profesional di liga-liga Eropa. Kami memiliki masalah dalam memanfaatkan peluang yang jelas-jelas kami hadapi dalam beberapa pertandingan terakhir. Namun, kami tidak hanya menggunakan hasil sebagai tolok ukur performa kami. Para pemain tim nasional Saudi harus berpartisipasi sebagai starter bersama klub mereka. Saya memiliki 20 pemain yang duduk di bangku cadangan dalam pertandingan lokal. Dan tidak ada solusi untuk dilema ini. Kami hanya perlu mengintensifkan kerjasama dengan mereka. Ucapan Mancini dilansir dari Arya Diah. Sementara itu, Shin Tae-yong sendiri mengaku puas timnya berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Baginya, pertandingan yang berlangsung di Jeddah ini diakui oleh Coach Shin sebagai momentum menegaskan diri sebagai kuda hitam di grup C. Pertandingan yang sulit dan atmosfernya sulit dan emosional. Kami bermain bagus dan saya senang dengan hasilnya. Indonesia akan menjadi kuda hitam di grup ini. Tegas Coach Shin, dikutip dari Al Yaum. Walau badai membiru dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Yap, terlepas dari apapun, intinya skuad timnas harus bisa menjaga momentum ini untuk bisa meraih hasil positif saat menjamu Australia 10 September nanti. Terlebih, tim sejuta kangguru tersebut pastinya akan main habis-habisan demi menebus kekalahan memalukan atas Bahrain. Dan laga melawan Indonesia diketahui bisa jadi menjadi laga yang krusial bagi Graham Arnold sebagai pelatih. Sebab semisal kalah lagi, amin, maka posisi pelatih yang satu ini bakal bahaya. Karena mereka kalah dari tim yang secara ranking jauh di bawah. Lagi pula, untuk sekarang ini, Australia memang sedang menjalani masa transisi dengan banyak pemain baru. Maka wajar jika mereka seolah masih belum sekuat seperti sebelumnya. Toh di laga versus Indonesia nanti, diketahui kalau penyerang andalan mereka, Kusini Yengi, harus absen karena kena kartu merah ketika melawan Bahrain. Jelas itu jadi keuntungan bagi timnas Indonesia yang di laga kedua nanti udah bisa diperkuat oleh Justin Hubner. Sehingga secara komposisi, harusnya trio Rizky Ridho, Chase dan Justin adalah yang terbaik sekarang ini untuk mengawal Martin Paes di bawah Mistar. Sedangkan Kelvin bisa kembali main di wingback kiri. Lalu Nathan bisa kembali didorong ke tengah mendampingi Tom Haye, yang semoga kemarin hanya kram biasa alias bukan cedera parah. Dan di depan mungkin Coach Shin bolehlah mencoba salah satu, entah itu Hoki Caraka, Sananta, ataupun Dimas Derajat sebagai opsi ketika Rafa udah mentok. Ya, siapa tahu kan, ada hal-hal ajaib yang terjadi di GBK seperti misal Hoki Caraka kembali ke mode Garuda Select yang kuat, tangguh, dan powerful. Tapi intinya, semoga di laga versus Australia nanti, kita bisa menatap laga tersebut dengan percaya diri lebih dan bisa meraih 3 poin agar mental itu semakin pede saat main lagi di bulan Oktober nanti, oke? Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.